Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabani Al-Malika Ifazla dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran sejarah Indonesia, yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Sejarahnya, Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapuntahiang Srijaya Nasa. Dan keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di kota Papur, Mendo Barat, Bangka. Jadi kerajaan Sriwijaya ini lahir pada abad ke-7 Masehi, dan kerajaan ini juga didirikan oleh Dapuntahiang Srijaya Nasa. Dan namun kisah pendirian kerajaan ini merupakan salah satu bagian yang tersulit untuk dipecahkan oleh peneliti. Mengapa? Karena sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur geologis yang tersusun rapi antara Raja Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit 682 Masehi menyebutkan nama Dapuntahiang, dan Prasasti Talang Tuo 684 Masehi memperjelasnya menjadi Dapuntahiang Srijaya Nasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Jadi prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuo ini merupakan prasasti berupa penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja kerajaan Sriwijaya. Nah, dalam prasasti Kedukan Bukit ini juga menceritakan bahwa Dapuntahiang melakukan perjalanan dengan 20.000 pasukan tentara dari Minanga Tamuan ke Palembang, Jambi, dan juga Bengkulu. Nah, di dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Nah, berdasarkan Prasasti Kota 686 Masehi di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah menguasai Sumatera bagian selatan. Jadi berdasarkan penemuan prasasti pada 686 Masehi di Pulau Bangka, Sriwijaya ini diperkirakan telah berhasil merebut atau menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Srijaya Nasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Holeng Kalingga di Jawa Tengah, yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya ini. Untuk lebih jelasnya letak geografis kerajaan Sriwijaya di mana, banyak sumber-sumber yang mengatakan ada di sini, di sana. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, letak geografis kerajaan Sriwijaya ini terletak di tepi Sungai Musi. Sekarang ini wilayah kota Palembang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan ini berpusat di wilayah yang sekarang merupakan Palembang. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berdiri di sisi timur Pulau Sumatera pada abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan agamanya kerajaan Sriwijaya. Kehidupan politik kerajaan Sriwijaya ini berhubungan baik dengan kerajaan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan bukti yang ada dari isi prasasti Leiden, kerajaan Sriwijaya telah melakukan kerjasama dengan kerajaan Kola di India. Jadi berdasarkan bukti yang ada dari isi prasasti Leiden, kerajaan Sriwijaya ini dia telah melakukan kerjasama dengan kerajaan Kola di India. Hubungan baik dengan kerajaan tersebut ditandai dengan pengiriman pendeta dari Sriwijaya ke India dan pembuatan biara untuk pendeta tersebut. Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya ini meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis kerajaan Sriwijaya ini sebagai jalur perdagangan internasional.
Hasil bumi dan pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitar Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Dikuasainya daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari kekuatan armada laut Kerajaan Sriwijaya dengan kapalnya yang begitu banyak. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya ini berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemudian bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Budaya asing, khususnya dari India, berkembang di wilayah Sriwijaya. Contohnya, penggunaan nama-nama khas India dan pengaruh agama Hindu-Buddha semakin menyeluruh, baik masyarakat maupun di dalam kerajaannya. Yithing, orang Cina yang pernah singgah di Kerajaan Sriwijaya, juga menjelaskan bahwa banyak para pendeta dari luar yang berdatangan untuk berguru atau belajar bahasa Sanskerta dan mempelajari kitab suci agama Buddha. Kehidupan agamanya. Agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Sriwijaya ini adalah Hindu dan Buddha. Masuknya agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang dari India. Nah, agama pertama yang dianut adalah agama Hindu. Kemudian menurut catatan Yithing, pada perkembangan selanjutnya agama Buddha mendominasi kehidupan masyarakat Sriwijaya, bahkan menjadi pusat studi agama Buddha. Jadi awalnya Kerajaan Sriwijaya ini coraknya beragama Hindu. Namun menurut catatan Yithing, pada perkembangan selanjutnya ternyata agama Buddha ini mendominasi Kerajaan Sriwijaya, bahkan menjadi pusat dari agama Buddha. Kehidupan agama di Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh letaknya yang strategis. Agama-agama yang dianut merupakan hasil dari campur baur dengan pedagang dari India dalam kegiatan perdagangan. Namun, pada perkembangan selanjutnya banyak pedagang dari Timur Tengah yang berdatangan, awalnya dengan tujuan untuk berdagang, tapi lama-kelamaan pengaruh Islam berkembang. Hal ini mengakibatkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Jadi karena Sriwijaya ini letaknya strategis dan agama-agama yang dianut merupakan hasil dari campur baur dengan pedagang dari India. Nah, namun pada perkembangan selanjutnya ini banyak pedagang dari Timur Tengah yang berdatangan, tetapi tujuan awalnya itu hanya untuk berdagang, tapi lama-kelamaan membawa pengaruh Islam dan berkembang di sana. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Seiring pergantian kepemimpinan dari Sriwijaya, mulai banyak mendapat serangan dari kerajaan lain, terutama kerajaan di Pulau Jawa. Salah satu serangan gencar adalah serangan dari Kerajaan Medang di Jawa Timur. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga menerima serangan bertubi-tubi dari Kerajaan Chola, sehingga melemahkan kekuasaannya di Selat Malaka, yang secara perlahan berhasil menaklukkan daerah-daerah kekuasaan lain di Sriwijaya. Peninggalan Sriwijaya itu ada Candi Muara Takus, ada Candi Muaro Jambi, dan ada Candi Biaro Bahal. Di sini saya sebutkan 3 saja, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Dan sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.